Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Surya Andi Ningrum dengan NPM 1841040016 dari jurusan Bimbingan Konseling Islam. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mbak. Gimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah baik. Mbak ini tadi dari rumah atau dari mana? Dari rumah. Dari rumah. Kalau Mbaknya? Juga dari rumah. Mbak ini udah saling kenal apa belum sebelumnya? Sudah. Oh, temenan ya? Iya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan dan waktunya karena sudah datang kepada saya. Sebelumnya apakah mbak-mbak ini sudah tahu atas kedatangannya kemari itu kenapa? Sudah tahu. Ingin berkonseling kelompok. Baiklah, kalau sudah tahu. Kelompok itu adalah cara menyelesaikan masalah dengan cara berkelompok. Misalkan kita berkelompok dan kita mengeluarkan masalah kita masing-masing, kemudian kita mengangkat satu masalah itu dan diselesaikan secara bersama-sama dengan meminta saran teman-teman kita. Bagaimana? Apakah sudah paham? Paham. Konseling kelompok ini kita nggak perlu takut jika masalah kita akan diketahui oleh pihak-pihak lain. Karena di dalam konseling kelompok itu ada 3 asas. Yang pertama itu asas kerahasiaan, di mana kita saling menjaga. Yang kedua itu asas keterbukaan, di mana kita saling terbuka antar satu sama lain. Dan yang ketiga itu asas kesukarelaan. Kita datang tidak ada paksaan sama sekali dari pihak manapun. Jadi apakah mbak-mbaknya sudah paham mengenai konseling kelompok ini? Baik, di sini siapa yang akan mengutarakan masalahnya terlebih dahulu? Saya Silakan, Jadi Mbak. kan saya ingin kuliah, tapi saya masih bingung. Ingin kuliah, tapi saya masih bingung sama diri saya sendiri yakin atau tidaknya. Jadi bagaimana tanggapannya Mbak? Oh, jadi mbak ini tuh masih ragu ingin melanjutkan ke kuliah atau tidaknya. Kalau mbaknya? Kalau saya kan ingin kuliah, tapi saya masih ragu sama jurusan apa yang akan saya ambil. Jadi gimana tanggapan mbaknya? Oh, jadi mbaknya ini masih ragu jurusan apa yang ingin dipilih nantinya. Iya. Baik, dari mbak-mbaknya ini, menurut mbak-mbaknya ini masalah siapa yang ingin kita bahas karena ke waktu dan tempat waktunya kan tidak mencukupi, jadi mungkin satu masalah saja yang kita angkat. Jadi menurut mbaknya masalah siapa? Iya saya. Mbaknya setuju? Setuju. Baik, kita akan bahas dari permasalahan mbaknya yang ingin lanjut kuliah atau tidak. Ya. Kenapa mbak ini merasa ragu untuk melanjutkan sekolah ke jenjang kuliah? Coba mbak jelaskan apa masalahnya secara detail. Yang pertama itu saya tidak meyakini kemampuan saya. Terus yang kedua itu saya takut nanti orang tua saya tidak bisa membiayai saya kuliah. Dera ini merasa takut ingin melanjutkan kuliah, itu Mbak Dera mampu atau tidaknya. Dan Mbak Dera juga takut dari segi biaya, itu orang tuanya Mbak Dera itu sanggup atau tidak sehingga lulus gitu ya. Jadi bagaimana tanggapan Mbak Binda mengenai masalahnya Mbak Dera? Jadi kalau menurut saya, Mbak Dera ini nggak usah ragu dan takut untuk maju ke langkah yang lebih baik, dan alangkah lebih baiknya lagi kalau masalahnya ini dimusyawarahkan ke orang tua. Nah, betul itu kata Mbak Binda. Lebih baik kita itu tuh jangan takut duluan sebelum kita melangkah lagi itu menjadi lebih baik. Kita perlu musyawarahkan sama orang tua gitu. Kita perlu yakinkan sama diri kita. Lalu setelah Mbak Dera mendengar pendapat dari Mbak Binda, lalu apa yang Mbak Dera ingin lakukan? Saya ingin meyakinkan diri saya untuk bisa melangkah yang lebih baik dan bisa musyawarah lagi kepada orang tua. Lalu langkah apa yang Mbak Dera akan ambil untuk melangkah yang lebih baik lagi? Saya akan mencari bakat apa yang ada di dalam diri saya, dan saya akan bermusyawarah lagi kepada keluarga dan orang tua saya. Jadi Mbak Dera akan lebih memahami ya, intinya memahami apa minat dan bakat dari diri Mbak Dera lagi untuk modal untuk melangkah lebih baik lagi dengan
bermusyawarah sama keluarganya. Lalu bagaimana perasaan Mbak Dera sekarang setelah mengeluarkan keluh kesahnya, mengeluarkan masalahnya, dan juga mendengarkan pendapat dari Mbak Binda? Saya sekarang merasa tenang, sudah tidak khawatir, tinggal saya menyayangi diri saya sendiri saja. Jadi Mbak Dera hanya perlu, menurut Mbak Dera itu Mbak Dera hanya perlu meyakinkan diri sendiri gitu ya. Jadi Mbak Dera sudah merasa lega, sudah merasa tidak kepikiran lagi tentang masalah-masalahnya. Jika sudah lega, apakah konseling kelompok ini bisa kita selesaikan, cukupkan sampai di sini? Bisa. Kalau begitu, baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, permisi. Sama-sama, hati-hati.